begitu. Begitu IMF umumin ada funding buat corona loan, langsung meningkat sejumlah kasusnya. Bagaimana kita nggak narik kesimpulan? Tepat hari ini cuma selisih 2 hari doang. IMF umumkan, ya kan? Dia ada loan untuk negara yang kena corona. 2 hari kemudian dari tadinya nggak ngaku apa-apa udah ngaku. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Bubble daya beli. Waktu Imlek saya didatengin oleh tokoh pedagang Tionghoa dari Glodok, dari Tanah Abang dan dari Mangga 2. Tanya Pak Ramli, kok penjualan tahun yang lalu jelek sekali? Kenapa ya? Ada yang bilang karena online trading. Saya bilang enggak, online trading itu volumenya hanya 8%. Kalau hanya 8% yang bergeser nggak akan segitunya. Terus saya tanya, bapak-bapak kan 50-60 tahun, pernah nggak terjadi dalam sejarah bapak seumur hidup suasana di mana daya beli di golongan bawah sangat susah sekali? Saya bilang pernah Pak. Kapan? Akhir Bung Karno dan awal Pak Harto. Pada waktu itu susah sekali. Loh 98 kalian nggak susah? Enggak Pak, kalau 98 kita Cina takut digebukin, takut dibakar. Tapi begitu udah tenang, sebulan kemudian kita buka toko, rame lagi, nggak ada gangguan daya beli. Jangan lupa nih, ekonom textbook nggak pernah paham ini. Akhirnya dia tanya, Pak Ramli, kenapa sih sampai begitunya? Saya coba jelaskan dalam bahasa sederhana. Kalau ekonomi Indonesia normal 6-6,5% pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan kredit itu antara 15-18%. Tahun lalu pertumbuhan kredit itu hanya 6,02% atau sepertiga dari pertumbuhan kredit normal. Tidak aneh, di bawah nggak ada uang. Kenapa uang ini kesedot setiap kali Ibu Menteri Keuangan terbalik menerbitkan surat utang negara (SUN). Ya, misalnya dia terbitkan itu sepertiga dari dana di bank dan lembaga keuangan kesedot untuk beli SUN. Sederhana, bunganya 2% lebih mahal dari deposito. Yang kedua, digaransi 100%. Kalau Saganda punya uang 10 miliar, tapi saya nggak yakin ya. Nggak yakin. Nggak percaya. Nggak yakin saya Saganda. Topiknya aja kemiskinan. Elaborasinya kemiskinan. Kalau punya uang 10 miliar, kalau mau aman mesti ditaruh di 5 bank, karena pemerintah hanya jamin 2 miliar per bank. Sementara kalau taruh 0,5 triliun, di SUN dijamin 100%. Tidak aneh, setiap Menteri Keuangan terbalik nerbitin SUN, ini kesedot. Itulah yang menjelaskan kenapa uang pertumbuhan kredit hanya 6% di bawah. Dan tahun ini akan anjlok ke 4-3%. Itulah yang menjelaskan kenapa pekerjaan susah sekali, daya beli susah sekali di bawah. Akhirnya para kawan-kawan Tionghoa itu, para pedagang bilang sama saya, Pak Ramli, kita baru ngerti. Kita lihat di TV, utang gede, pemerintah ngutang lagi. Terus terang kita nggak peduli, bukan urusan kita. Pemerintah mau ngutang, silakan aja, nggak ada urusan. Tapi sekarang kita ngerti, setiap dia nerbitin utang,
dia akan sedot uang dari masyarakat dan lembaga keuangan. Asalnya kita jadi susah, baru dia ngerti kebijakan makro dan dampaknya terhadap penjualan dan sebagainya. Nah, itu bubble yang ketiga. Bubble yang keempat adalah bubble digital. Saya nggak mau panjang lebar, bisnis digital ini valuasinya inflated. Bisa dicapai target valuasi itu harus bakar uang dengan kasih diskon, kasih transportasi atau pengiriman nol dan sebagainya insentif. Tapi karena valuasinya overinflated seperti kelompoknya SoftBank, itu akan ada koreksi sekitar 40-50% termasuk bisnis online di Indonesia, dan itu sudah mulai terjadi. Yang kelima adalah pendapatan petani beras, petani padi. Harusnya mereka nanam bulan September Oktober tahun yang lalu, tapi panas betul, nggak bisa nanam, baru nanam bulan Januari, bulan Februari, sehingga mereka baru akan panen nanti bulan Mei dan Juni. Di desa itu ekonominya sederhana. Kalau ada panen, ada uang. Ada panen tebu, ada uang. Ada panen bawang, ada uang. Kalau nggak ada panen, kagak ada uang. Nah, begitu petani padi kita panen bulan Mei sama bulan Juni yang akan datang, ternyata Bulog nggak bisa beli karena di gudang masih banyak beras impor kerjaan enggar yang harusnya dipenjara oleh KPK, tapi KPK-nya nggak punya nyali. Itu masih 1,79 juta ton. Yang kedua, Bulog bolong sekitar 30 triliun. Jadi prihatin sekali pada saat petani panen nggak beli gabahnya, harganya akan jatuh. Dan itu efeknya sudah terasa. Di universitas-universitas di luar Jawa, biasanya mahasiswa dikasih waktu hanya 2 minggu. Harus bayar uang semesteran kalau nggak drop out semester itu. Hari ini sudah diperpanjang 4 kali. Yang belum bayar 40%. Universitas juga bingung. Karena kalau diberhentiin 40% gimana? Karena kebanyakan mereka petani sawit, petani karet, coklat, lagi jatuh semua. Karena pemerintah ini dari dulu memang tidak punya inisiatif untuk bisa mengangkat harga petani. Nah, saudara-saudara, bubble-bubble ini terjadi pada saat yang bersamaan. Mulai sekarang sampai habis lebaran lah. Kalau hanya satu-satu bisa diselesaikan. Tapi ini terjadi sekaligus. Kalau orang Kristen bilang jalannya Tuhan, kok kejadian sekaligus? Ya. Dan yang kena sebetulnya udah banyak. Kalau yang kecil-kecil kena seperti saya jelaskan tadi. Yang menengah, siapa yang naruh uang di asuransi? Siapa yang naruh uang di reksadana? Dana pensiun, kebanyakan menengah. Mereka udah kepukul, nggak berani teriak aja. Yang gede-gede juga udah kena. Lihat aja di bursa saham, 2 top business group di Indonesia, nilai valuasi sahamnya berapa minggu terakhir turun hampir 260 triliun. Gede itu, cuman mereka pada diam, nggak berani ngomong. Nah, selama ini banyak kawan bisnis bilang sama saya, mereka nggak suka dengan kebijakan ekonomi Jokowi. Bisanya cuma austerity yang mau berpajak. Tapi mereka selalu ditakut-takuti oleh hantu Islam. Ya, Indonesia mau jadi negara khilafah, negara Islam. Akhirnya pada jumbang semua sama yang puasa. Jadi itu alat untuk kampanye dan alat untuk fundraising, ternyata hantu Islam itu. Nah, saudara-saudara, kelima balon tadi akan mulai terjadi. Balon itu meletus tidak perlu kampak, tidak perlu golok, tidak perlu linggis. Peniti-peniti kebenaran aja kita nyatakan kebenaran.
Dan saya nggak lihat pemerintah ini punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Cara satu-satunya yang mereka sedang pikirkan adalah nambah hutang besar-besaran lagi. Salah satu caranya mereka mau melonggarkan undang-undang tentang batas pinjaman maksimum. Kan ada tuh batas pinjaman maksimum 30% ya kalau nggak salah. Itu mau dilonggarkan undang-undangnya. Yang kedua, mereka lagi ngincer pinjaman corona dari IMF. Saya sebut bukan pinjaman corona, bukan corona loan, tapi virus loan. Kenapa setiap kali kita minjem IMF pasti menimbulkan masalah lebih besar daripada seharusnya. Kalau teman-teman ingat, kita undang IMF waktu itu, saya satu-satunya ekonom di Indonesia yang menolak Indonesia undang IMF. Karena pengalaman di negara lain, siapa yang minta tolong pinjaman sama IMF, hancur. Latin Amerika, Yunani. Harusnya tanpa kita undang IMF, krisis ekonomi 98, ekonomi tadinya rata-rata tumbuh 6,5%, paling anjlok ke 2 sampai 0%. Hitungan kami. Begitu diundang IMF, kasih advice yang nggak pas, anjlok ke minus 13%. Resesi paling dalam di Asia pada waktu itu. Jadi kalau Pak Jokowi sama pejabat-pejabatnya lagi pikir buat tambah hutang lagi, satu dengan melonggarkan batasan undang-undang tentang batas maksimum 30%, yang kedua ngincer corona loan atau virus loan. Caranya bagaimana? Tadinya kan sibuk bantah kagak ada corona begini begitu. Begitu IMF umumin ada funding buat corona loan, langsung meningkat jumlah kasusnya. Bagaimana kita nggak narik kesimpulan? Tepat hari ini cuma selisih 2 hari doang. IMF umumkan, ya kan? Dia ada loan untuk negara yang kena corona. 2 hari kemudian dari tadinya nggak ngaku apa-apa pada ngaku. Tapi hari ini kita udah kebanyakan utang. Karena standar normal tadi Antoni jelaskan, kalau dilihat dari ekspor revenue lah. Standar normal itu adalah standar OECD, 2 kali dari tax ratio. OECD tax ratio-nya 30%. Dia boleh minjem sampai 60%. Indonesia tax ratio-nya 10,5%. Turun. Waktu zaman saya aja 20 tahun yang lalu 11,5%. Ya. Jadi hanya 2 kali dari 10,5%, hanya 21%. Kita udah nyaris 30%. Makanya udah bahaya, udah terjadi crowding out effect seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, saudara-saudara, saya juga ingin mengatakan, ya, bahwa yang sekarang ini dukungan politiknya tidak real. Bukan Bung Karno yang banyak orang yang mau mati buat Bung Karno, bukan Gus Dur banyak yang mau mati buat Gus Dur, bukan juga Megawati. Dukungannya hanya digital, influencer sama buzzer. Buzzer ini adalah manusia paling penakut di seluruh dunia. Karena nggak berani pakai namanya sendiri. Kebayang nggak seorang buzzer di Kuitang berani pakai namanya sendiri? Tiap hari tempe Anies Baswedan digebukin sama orang sekampung. Jadi saudara-saudara, dukungannya ini digital. Karena dukungannya digital, artificial, suara jauh lebih kuat. Ya, hanya butuh waktu 22 hari kok buat jatuhin Soeharto. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pak. Akan mulai dari bumi ya. Ya, Pak Rizal Ramli, terima kasih sudah berbagi bersama kita di sini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan untuk memberikan cenderamata, kayak
meminta Bapak Embang Sadin sebagai co-founder dari Kami Runner untuk berkenan memberikan cindera mata kepada Bapak Rizal Ramli. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Rizal Ramli.